Saat itu kulihat dengan jelas Jana, Yeni dan Hadi berbuat perbuatan setan, perbuatan hina, perbuatan terlarang. Mereka melakukan dosa besar di rumahku Jana. Aku gak berani untuk mendobrak pintunya Jana. Kakiku langsung lemas. Kukuatkan langkahku untuk buru-buru ke sini Jana, untuk menceritakan semua yang baru saja terjadi. Mbok Dami malu Jana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Asih Katul. Mentul mantul. Wayahe apa ya? Wayahe melanjutkan cerita pendek yang berjudul Jannah. Tak terasa kita sudah masuk ke part ketiga. Di awal cerita memang biasa aja ya teman-teman, tapi nanti teman-teman semuanya pasti akan terkaget-kaget mendengarkan kelanjutan cerita ini. Kalau di part ke-1 aku menceritakan siapa itu Jannah, lalu di part kedua aku menceritakan proses pernikahan Jannah, maka di part ketiga ini aku akan menceritakan tentang kehidupan Jannah setelah menikah dengan Mas Hadi. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Akhirnya malam itu menjadi malam terindah bagi aku dan Mas Hadi. Tak perlu kuceritakan bagaimana kami melalui malam itu. Yang jelas, inilah malam pertama dalam hidupku. Inilah laki-laki pertama dalam hidupku yang menjadi bagian terindah dalam hidupku. Karena gadis zaman dahulu adalah gadis-gadis yang lugu, yang tak tahu menahu tentang namanya pacaran. Malam pun berlalu. Pagi-pagi sekali Mas Hadi sudah ikut bapakku ke sawah. Karena Mas Hadi sudah pernah berumah tangga sebelumnya, sudah pasti Mas Hadi tahu bagaimana caranya tinggal di rumah mertua, bagaimana caranya mengambil hati mertua. Sebelum azan zuhur berkumandang, Mas Hadi, bapakku, beserta dengan ibuku sudah pulang ke rumah. Mas Hadi sementara waktu izin dari tempatnya bekerja. Katanya, Mas Hadi ingin mendekatkan diri denganku dan keluargaku. Tak terasa 1 minggu pun berlalu. Hari berlalu dengan cepat. Mungkin karena dilewati dengan penuh kebahagiaan dan sukacita, sehingga semua itu begitu cepat berlalu. Sekarang Mas Hadi ikut ke pementasan lagi, karena memang itulah profesi Mas Hadi. Waktu berlalu, hari berganti, tak terasa sudah 1 bulan kami menikah. Semuanya berjalan dengan indah, tak ada masalah, tak ada kendala, semuanya baik-baik saja. Semua berjalan dengan normal seperti pernikahan pada umumnya. Biasanya, jika di malam hari Mas Hadi akan tampil pementasan, maka di siang harinya Mas Hadi akan melakukan latihan bersama timnya. Tiada kusangka dan tiada kuduga, ternyata Mas Hadi dan Yeni adalah teman satu grup. Setelah 1 bulan menikah, baru ketahui semuanya itu. Selama ini tak pernah kutanyakan kepada Mas Hadi, karena jujur, aku tak mau ikut campur. Tak mau terlalu kepo dengan siapa saja Mas Hadi melakukan pementasan. Setelah aku tahu Mas Hadi dan Yeni teman satu grup, bagiku itu biasa saja. Karena namanya mereka berada di dalam lingkup yang sama, ya wajar saja. Tiba-tiba terbesit di pikiranku, kenapa Mas Hadi tidak menikahi Yeni saja, ya kan? Yeni jauh segala-galanya dibandingkan denganku. Buru-buru ku tepis pikiran burukku. Ku buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang jelek. Aku yakin dan percaya semuanya akan baik-baik saja. Sekarang hampir setiap hari Mas Hadi melakukan latihan. Terkadang walaupun malamnya Mas Hadi tidak tampil pementasan, tapi saat siang hari Mas Hadi selalu tetap melakukan latihan. Tapi tak pernah kupikirkan semua itu. Mas Hadi dan teman-teman satu grup ternyata latihan di rumah Yeni. Dulu latihannya tidak pernah di rumah Yeni. Dulu kata Mas Hadi, latihannya di rumah ketua. Aku juga tidak tahu siapa ketua dari tim pementasan Mas Hadi.
Entah sejak kapan dan entah karena alasan apa, akhirnya latihan jadi pindah di rumah Yeni. Bagiku latihan ya latihan, dimanapun ya sama saja. Kata Mas Hadi, tidak semua pemain melakukan latihan. Karena tidak semua pemain pementasan fokus ke satu pekerjaan. Bagi mereka, pementasan adalah hobi. Karena uang yang didapat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Karena pertunjukan pementasan tidak akan pernah laku setiap malam. Sedangkan kebutuhan harus dipenuhi setiap hari. Banyak dari teman Mas Hadi yang satu pementasan memiliki pekerjaan sampingan yang lain. Ada yang bekerja jadi penjual sayuran keliling, jadi tukang parkir, jadi pegawai bangunan, jadi petani. Pekerjaan apapun itu, yang penting bisa menghasilkan dan juga tidak mengganggu jadwal pementasan di malam hari. Kalau yang lain tidak melakukan latihan setiap hari, lantas kenapa Mas Hadi hampir setiap hari latihan di rumah Yeni? Kenapa? Tapi semua itu hanya pertanyaan untuk diriku sendiri. Tak pernah berani kutanyakan semua itu kepada Mas Hadi. Aku memilih diam agar semua baik-baik saja. Namun, dari hari ke hari, kulihat gelagat aneh dari Mas Hadi. Mas Hadi hanya sebentar saja berada di rumah, hanya untuk tidur dan beristirahat sejenak. Tak pernah kulihat Mas Hadi membantu bapakku lagi di sawah. Sungguh berbeda dari pertama kali jadi menantu bapakku. Padahal, ini baru 1 bulan usia pernikahanku dengan Mas Hadi. Tapi dari hari ke hari, Mas Hadi sudah jauh berbeda. Waktu Mas Hadi sekarang lebih banyak dihabiskan di rumahnya Yeni untuk latihan, atau berangkat lebih awal ke lokasi pementasan, dan pulang paling akhir dari lokasi pementasan. Sebenarnya ada rasa was-was di hatiku, tapi buru-buru ku tepis semuanya itu. Aku yakin dan percaya, semuanya akan baik-baik saja. Hingga pada suatu ketika, ku dengar gosip-gosip miring dari para tetangga. Pernah ku dengar ibu-ibu bergosip. Tak sengaja ku dengarkan. Hadi kuwi lho, kok betah meneng omahe Yeni. Dino-dino angkrem main ning omahe Yeni. Janah bojo sing lagek pirang wulan dirabi, kok iso-isone ditinggal ae. Ngono kuwi jane mono Hadi ki wah apa ning jero omahe Yeni. Latihan kok dino-dino, ra kanggo mentas bareng kok dino-dino latihan. Sepetan aku nyawang. Tapi tak pernah ku tanggapi gunjingan orang-orang. Selama tidak terjadi apa-apa, pasti semuanya akan baik-baik saja. Hingga suatu malam, saat Mas Hadi berada di pementasan, orang tuaku bertanya kepadaku, "Janah, apa kowe iki gak krungu tangga-tangga padha ngomongno Hadi karo Yeni? Jajal, Hadi kuwi ditakoni sing jelas." Aku hanya diam, tak bisa menjawab pertanyaan orang tuaku. Lebih tepatnya ibuku yang bertanya kepadaku, karena bapakku hanya diam. Ibuku berkata lagi, "Apa kowe iki gak risi, gak singunen digawe topik bendinane, digawe bahan rasan-rasan, gak gregeten kowe?" Aku hanya diam. Jujur, aku tak tahu harus menjawab apa. Harus menjawab bagaimana. Aku sendiri bingung. Bagiku, apapun gunjingan tetangga tak kuambil pusing. Asalkan mereka tak kulayani. Kalau mereka capek, mereka pasti akan diam sendiri. Karena aku yakin dan percaya 100% kepada Mas Hadi. Kesibukanku setiap hari masih sama. Sibuk di dalam rumah, bangun sebelum azan subuh, buru-buru bikin api, masak nasi, masak sayur, goreng lauk pauk, dan tak pernah kulewatkan untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu aku lanjut bikin bekal buat ibuku dan bapakku untuk dibawa ke sawah. Mas Hadi masih sibuk dengan kesibukannya. Alhamdulillah, rezeki yang sangat besar datang di keluarga kami. Aku positif hamil. Rasanya sangat bahagia sekali. Kalau zaman dahulu, untuk ngecek kita hamil atau tidak, kita panggil Mbah Dukun.
lebih tepatnya dukun bayi. Kita tidak mengenal apa itu alat untuk mengecek kehamilan atau tes pack pada saat zaman ini. Kita taunya panggil Mbah Dukun, langsung dipegang-pegang perut kita. Kalau hamil ya bilang hamil, kalau enggak ya bilang enggak. Biasanya Mbah Dukun juga tahu kira-kira bayinya sudah umur berapa bulan. Canggih kan Mbah Dukun zaman dulu? Yang tahu aku hamil pertama kali adalah para tetangga. Mata tetangga itu benar-benar jeli. Mereka bisa tahu orang itu hamil hanya dengan melihat postur tubuhnya. Tetangga pernah berkata padaku, "Jana, kowe mbebet leh." Ketok temen yen kowe iki lagi mbebet. Delok toh susu karo bokongmu. Iku lho, ketok mentek karo munjuk kabeh. Benar-benar orang-orang di desaku mereka jauh lebih tahu dari aku yang mengalami dan menjalani. Perlu aku acungi jempol. Kata Mbah Dukun, kira-kira aku hamil 2 bulan. Ini benar-benar kabar yang membahagiakan. Ini juga akan menjadi kabar yang membahagiakan buat Mas Hadi. Aku yakin Mas Hadi akan sangat bahagia sekali mendengar kabar baik ini. Disinilah awal semuanya dimulai. Di saat aku sangat bahagia, karena kami akan segera mendapatkan seorang malaikat kecil. Di saat yang bersamaan, cobaan itu terjadi. Cobaan ini benar-benar berat bagiku. Pagi menjelang siang, sekitar pukul 11 siang, itu di saat kondisi di rumah sepi. Orang tuaku sudah berangkat ke sawah. Mas Hadi sudah berangkat latihan di rumah Yeni. Tiba-tiba saja terdengar suara, "Assalamualaikum Jana. Assalamualaikum Jana. Jana. Jana." Buru-buru aku beranjak ke depan. Ku jawab salamnya. "Waalaikumsalam." Ternyata tamuku adalah Mbok Dami, Ibu Yeni. "Monggo Mbok Dami, monggo mlebet." Kulihat Mbok Dami menangis. Ku persilahkan Mbok Dami duduk. Buru-buru kuambilkan Mbok Dami minum. Kusuruh Mbok Dami minum agar tenang. "Ada apa Mbok? Kenapa Mbok Dami menangis?" Sambil menangis dan sambil berlinang air mata, Mbok Dami bercerita. "Awalnya tadi pagi banyak orang latihan Jana. Lama-lama yang pada latihan pada pulang satu persatu. Padahal saat itu latihan juga belum dimulai. Tapi entah apa yang terjadi, katanya gak jadi latihan. Latihannya besok saja. Soalnya malam ini gak ada pementasan." Itu yang Mbok Dami dengar dari orang-orang yang berada di dalam rumah Mbok Dami. Setelah semua berpamitan, Mbok Dami lihat masih ada Mas Hadi, suamiku. Lalu ditanya, "Kutanya, kenapa kamu gak ikut pulang Hadi? Lihat teman-temanmu semuanya sudah pulang. Kok kamu masih di sini? Mau ngapain lagi?" Suamimu pun menjawab, "Jana, iya Mbok, sebentar lagi." Tiba-tiba tanpa kusangka dan tanpa kuduga, Yeni dengan berani membentakku di depan Hadi, Jana. "Mae ki apa toh? Wong Mas Hadi ki urung bar kok oleh marai aku latihan. Wes lah Mak, rono balik neh ae ning pawon. Gak usah ngurusi aku karo Mas Hadi. Sing ape latihan. Ewah wong ae Mak iki. Mak iki kok ya gak sopan belas. Tamu cek ndayo kok diusir dikon mulih. Gak sopan." "Isin Yen, isin. Kowe iki apa gak duwe isin? Dinggo omongan tangga. Kok iso-isone Hadi ki betah meneng kene? Apa gak isin dinggo rasan-rasan tangga? Saben dina Mak iki wis gak kuat krungokno Yen. Sesek rasane dodoku. Panas rasane kupingku." Halah, mak. Omongane tangga kok dirungokno. Tangga ku isone nyacat tok.
wong seneng dikeproki, wong sengsara diajeni. Wes lah Mak, ndang balik neh ning pawon neh. Gak sah ganggu wong latihan. Ganggu wae. Akhirnya aku balik neh ning pawon jana. Tapi tak tunggu sekian lama kok lama-lama semakin hening dan sepi. Lalu kuberanikan diri untuk mengintip di ruang tamu. Ternyata Yeni dan Hadi sudah tidak ada di sana. Kulihat di depan rumah masih ada sendal Hadi dan Yeni. Entah bagaimana bisa-bisanya pikiranku langsung tertuju ke kamar Yeni jana. Bener-bener was-was hatiku. Saat kulangkahkan kakiku menuju ke kamar Yeni, rasanya berat sekali langkahku. Kulihat pintu kamar Yeni ditutup. Kutempelkan telingaku di pintu tapi tak kudengar apapun jana. Akhirnya aku beranikan diri untuk mengintip dari cerah yang bolong dari papan kamar Yeni. Saat itu kulihat dengan jelas jana, Yeni dan Hadi berbuat perbuatan setan, perbuatan hina, perbuatan terlarang. Mereka melakukan dosa besar di rumahku jana. Aku gak berani untuk mendobrak pintunya jana. Kakiku langsung lemas. Ku kuatkan langkahku untuk buru-buru ke sini jana, untuk menceritakan semua yang baru saja terjadi. Mbok Dami malu jana. Mbok Dami ini janda. Seharusnya Mbok Dami bisa jaga Yeni dengan baik. Mbok Dami gagal. Mbok malu nanti apa kata tetangga. Seperti apa gunjingan dan hujatan tetangga kepada keluarga Mbok Dami. Kenapa dia setega itu kepada kami jana? Rumah peninggalan orang tuaku dipakai suamimu untuk menyetubuhi putriku. Rumah peninggalan orang tuaku dipakai putriku sendiri untuk berzina dengan suamimu jana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Aku hanya bisa diam. Dalam diam, air mataku berjatuhan. Seakan aku tak percaya dengan apa yang baru saja Mbok Dami katakan. Mbok minta maaf jana. Mbok keberani untuk menghentikan semua itu. Mbok gagal sebagai orang tua dalam mendidik anak. Maafkan Yeni yang telah menjadi duri dalam rumah tanggamu. Mbok mohon agar kamu merahasiakan semua ini dari siapapun. Mbok gak mau semua ini diketahui orang lain. Mbok ingin rumah tanggamu baik-baik saja. Mbok janji Mbok akan menikahkan Yeni. Mbok akan berusaha untuk mencarikan jodoh secepatnya untuk Yeni. Mbok mohon jangan sampai rahasia ini diketahui orang lain ya jana. Mbok gak akan kuat menahan malu. Mbok dan Yeni pasti akan jadi gunjingan para tetangga. Mbok dan Yeni pasti akan jadi bahan empuk hinaan dan cemoohan para tetangga jana. Mbok gak akan kuat jana. Mbok gak kuat. Mbok gak sanggup membayangkan semua itu. Tolong jana, rahasiakan semua ini. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Mbok jamin Yeni akan menjauhi Hadi. Dan Mbok jamin ini adalah kejadian terhina pertama dan terakhir kalinya. Sampai kapanpun takkan pernah terulang kembali. Selama Mbok masih hidup, Mbok berjanji padamu jana, hal ini tidak akan terulang kembali. Oke, sekian dulu cerita pada kesempatan kali ini. Aduh ya Allah teman-teman, apakah Jana akan menyetujui permohonan Mbok Dami atau apakah Jana akan membeberkan semuanya di hadapan semua orang? Pokoknya terus saksikan dan pantengin terus channel Mbak Asih Katul, karena ceritanya kedepannya akan semakin seru abis, semakin mantap, semakin pokoknya ini itu ya guys, ini itu aduh gimana aku menjelaskannya ke kalian semua guys. Ini itu baru awalnya guys, baru permulaan, baru part ketiga, tapi udah ceritanya itu bener-bener
semenarik ini. Kalian tuh pokoknya jangan sampai kelewatan kisah seru kedepannya. Ini tuh bukan cerita fiktif, bukan cerita bohongan, bukan cerita khayalan, bukan cerita karangan. Ini adalah kejadian nyata yang dialami narasumber. Itulah sebabnya kenapa saya bisa menceritakan secara detail, rinci, jelas, dan ya emang saya tuh cuma nulis ulang guys, nulis ulang terus saya sampaikan kepada kalian secara seperti ini, karena aku mau nulis di buku terus tak weno sopo, terus engko nak digawe novel lewat sopo. Aku ki wong gaptek, gak duwe kenalan sopo-sopo. Pe tak gawe novel, tak gawe cerita pendek, nak wis dadi terus tak kirim ning ngendi saya gak tahu. Akhirnya saya putuskan untuk bikin seperti ini. Ini tuh baru part ketiga, masih ada part-part selanjutnya yang bener-bener ceritanya itu kayak gak masuk akal gitu loh. Ya Allah, kok koyok ngene. Masya Allah, sangat-sangat gumun, salah gumunan aku dewe sing ngrungokno ceritane salah gumunan. Ya Allah, ya Robbi, kenapa ada kejadian nyata seperti ini? Ya Allah, sungguh-sungguh jangan sampai kejadian ini menimpa keluarga kita ya guys. Cukup ini menjadi pengalaman Jannah, dan semoga anak turunnya Jannah juga nggak pernah mengalami kejadian ini. Ini tuh bener-bener pengalaman hidup yang kita itu bisa ambil hikmahnya, kita bisa petik ilmunya, kita bisa ambil yang baik-baik dan kita buang yang jelek-jelek ya guys ya. Pokoknya terus pantengin channel Mbak Sikatul karena kedepannya akan banyak part-part yang lebih seru. Oke, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye.